berkata kalimatnya. Bapak dengan apa menjadi pesan dan harapan bagi para anggota yang tadi sudah menerima prestasi? Acara hari ini itu kan satu acara doa syukur bersama dalam hal tahun 2026 itu mengawali. Tapi sebelumnya kita lakukan evaluasi juga di 2025 itu kita evaluasi teman-teman. Tadi saya sudah rapat mengevaluasi mana yang kurang, mana yang salah, dan itu saat untuk berdiskusi untuk perbaikan di 2026. Jadi 2026 harapan saya lebih sempurna kan begitu, mengurangi kesalahan-kesalahan, bahkan meniadakan kesalahan, dan juga diupayakan no komplain, tidak ada komplain dari kita, juga ada TPK melayani pelanggan begitu, mengurangi kesalahan-kesalahan itu, sehingga kita evaluasi Pak di 2025 dan 2026 itu jangan sampai terjadi kesalahan yang sama. Dan 2026 ini kita mau menyampaikan rencana-rencana yang harus dikerjakan, target-target kita, baik target tata waktunya maupun target nilai-nilainya yang harus dicapai. Jadi saat kapan mereka harus mencapai dan berapa yang harus dicapai, itu sudah kita sampaikan tadi semuanya di ruangan khusus tadi, rapat manajemen dan dengan tingkat BKP semuanya. Dan terakhir tadi kita lihat juga penyerahan salah satu nomor pekerjaan atau NOPEN. Nomor pekerjaan itu adalah dasar dari rencana 2026. RTT yang sudah kita buat nomor pekerjaan. Pekerjaan itu lebih detail dari RTT tersebut untuk bisa menjadi pedoman untuk pelaksanaan pekerjaan fisik di lapangan di 2026. Dan dilanjut memberikan apresiasi kepada teman-teman khususnya yang punya kontribusi positif buat perusahaan, yaitu adanya swadaya bibit-bibit tanaman. Mereka punya upaya untuk mencari dan membuat bibit itu supaya tanaman kita di 2025 kemarin ada yang mestinya ada yang mati dan bisa disulam dengan bibit swadaya yang dibuat oleh mereka. Jadi bibit itu tidak hanya yang dari Perhutani itu kurang kalau kita menghitung kematian itu, sehingga teman-teman sudah punya kesadaran sendiri membuat bibit-bibit yang diperkirakan nanti mati itu bisa akibat cuaca yang terlalu banyak hujannya, yang kerendam air sehingga dia busuk mati. Ada yang karena human error itu karena disemprot oleh pesanggem sehingga dia mati. Jadi banyak hal kematian itu. Kalau tidak mau teman-teman di lapangan itu sepakat untuk memperbaiki. Jadi apresiasi itu yang saya berikan kepada teman-teman semua di lapangan supaya di 2026 pada saat pemilihan nanti nilainya tanaman lebih baik. Harapan saya 2026 ini dengan apa yang sudah saya lakukan, saya evaluasi, saya berikan
mekanismenya yang sudah kami lakukan di KPA Parengan ini memberikan semangat dan motivasi yang lebih baik lagi, lebih sempurna lagi di tahun 2026. Saya kira begitu, Pak. Terus untuk pencapaian target 2025, pencapaian target untuk 2025 terpenuhi atau melebihi target 25? 2025 khusus KPA Parengan ini Surplus. Satu surplus pendapatan kita sebenarnya malu target kok minus gitu ya. Tapi saya tidak mau itu. Jadi saya pikir caranya KPA Parengan itu bisa surplus gitu ya. Dengan cara apa? Ya satu, efisiensi tapi tetap efektif. Memang ada beberapa hal yang membutuhkan biaya yang cukup besar, tetapi hasil nilainya melebihi, gitu ya. Jadi tambahan biaya itu saya sebanding dengan malah saya mendapatkan nilai yang lebih tinggi. Misal produksi kayu dengan produksi kayu-kayu yang premium, yang saya bisa membuat premium, misalnya kayu besar panjang begitu, itu butuh biaya yang cukup besar untuk mengeluarkan itu. Tapi harganya itu di atas dari biayanya. Artinya saya mengeluarkan sekian rupiah, tapi saya mendapatkan lebih berkali-kali lipat dari hasilnya. Jadi itu yang harus kami pikirkan ke sana. Jadi tidak hanya mengeluarkan biaya, tapi dampaknya saya harus cari yang tambah nilai yang lebih tinggi. Gitu Pak. Pertama surplus, dua performance indikator KPI itu juga kita untuk sementara di ranking 3 saja. Sebutan ya. Atau nanti yang terakhir itu yang Desember ranking berapa begitu ya KPI. Itu sudah Terpenuhi semua prestasi dari teman-teman semuanya luar biasa. Semua pasti ada kekurangannya, tapi untuk disempurnakan lagi. 2026 kekurangan itu kita coba lebih sempurna. Terus untuk keamanan 2025 juga relatif turun ya. Keamanan ya relatif lah. Mungkin hampir-hampir sama. Gejolak pasti ada di lapangan. Karena banyak orang, kita memenuhi kebutuhan setiap orang kan nggak mungkin semua saya penuhi. Pasti ada inginnya begini, yang satu begini, gitu. Pasti ada. Sehingga benturan pun masih ada juga. Tapi dari target kehilangan keuangan kita masih bisa ditekan. Demikian Pak ya. Terima kasih atas waktu dan thank you very well.